Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang belajar dan pembelajaran. Kali ini kita akan membahas mengenai tentang uji konvergen. Nah, untuk ini akan kita gunakan uji awal. Namun demikian, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara menggunakan uji awal tersebut, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan istilah deret konvergen, dan lawan dari kata deret konvergen adalah deret divergen. Nah, bagaimana mekanisme ataupun ciri-ciri umum yang tampak dari kedua jenis deret tersebut. Nah, saya tulis dulu istilah pengantar untuk memahami mana deret divergen dan mana deret konvergen. Untuk itu saya langsung saja memberikan contoh. Katakanlah ada contoh yang pertama, ada deret 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya. Nah, deret ini bisa kita nyatakan dalam bentuk sigma, katakanlah N1 sampai tak berhingga, yaitu 2N kurang 1. Oke, jadi 2N kurang 1. Nah, berikutnya kita lihat lagi contoh yang kedua. Saya tinggal balik 1 ditambah 1/3 ditambah 1/5 ditambah 1/7, sehingga kita dapatkan sigma N1 sama dengan 1/2N kurang 1. Nah, berikutnya contoh yang lain, biar agak banyak, saya tulis katakanlah 2 tambah 4 tambah 8 ditambah 16 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita nyatakan dalam bentuk notasi sigma, kita akan dapatkan 2/N. Dan yang berikutnya tinggal 4. Saya tinggal balik 1/2 tambah 1/4 tambah 1/8 tambah 1/16 sama dengan N1 tak berhingga pangkat 1/2 N. Nah, baik, kita mencoba mengidentifikasi dari keempat deret yang saya tunjukkan, saya tuliskan. Nah, pertama kita lihat ini 1, 3, 5, 7 itu kan terjadi pertambahan nilai sebesar 2 untuk setiap suku, maka biasanya kita sebutnya ini sebagai deret aritmetika, ya. Kemudian 1 ditambah 1/3 tambah 1/5 tambah 1/7. Nah, ini tidak bisa lagi kita katakan sebagai sebuah deret aritmetika ataupun sebagai sebuah deret geometri, karena 1/1/3 bagi 1 tidak sama dengan 1/5 bagi 1/3, ya. Nah, yang jelas bahwa deret ini ada polanya. Jadi ada polanya. Kemudian berikutnya kita perhatikan 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16. Nah, ini kelihatannya 4 bagi 2, 2, 8 bagi 4, 2, 16 bagi 8, 2. Nah, itu termasuk sebagai sebuah deret geometri. Karena
pertambahannya itu adalah merupakan rasio. Demikian pula halnya 1/4, 1/2, 1/8 bagi 1/4 sama dengan 1/2, 1/16 bagi 1/8 juga sama dengan 1/2. Ini juga termasuk deret geometri. Namun kali ini saya tidak akan membahas tentang persoalan deret geometri maupun deret yang lain. Yang akan saya bahas yang berkaitan tentang deret divergen, untuk membedakan ciri-ciri umum yang mana dikatakan deret divergen, yang mana dikatakan deret konvergen. Nah, ciri umum yang pertama yang menandakan bahwa deret divergen itu, jadi kalau deret divergen makin n-nya makin bertambah, maka nilai suku-sukunya juga semakin membesar. Itu ciri-ciri deret divergen. Jadi seperti 1, 3, 5, 7 itu semakin n-nya semakin besar, maka nilai suku-sukunya juga semakin membesar. Nah, itu yang biasa kita sebut sebagai deret divergen. Jadi ini adalah deret divergen, dan tentunya juga yang masuk daripada deret geometri yang kita katakan tadi ini juga masuk dalam kategori deret divergen. Kenapa demikian? Karena suku-sukunya semakin n membesar, maka nilainya semakin membesar pula. Nah, kebalikan daripada deret divergen adalah makin besar n-nya, maka nilai suku-sukunya itu semakin mengecil. Jadi semakin mengecil, sehingga kita menyebutnya sebagai deret konvergen. Termasuk juga ini adalah deret konvergen. Oke. Nah, itu adalah ciri-ciri umum. Jadi ciri-ciri umum. Nah, perlu saya jelaskan bahwa khusus yang berkaitan dengan deret konvergen, yang berkaitan dengan deret konvergen, walaupun kelihatannya menampakkan sebuah ciri-ciri semakin n-nya semakin besar, maka nilai suku-suku terakhirnya itu semakin mengecil, tetapi tidak bisa dipastikan itu adalah konvergen. Jadi ciri-ciri umum ini hanya menunjukkan kepada kita bahwa ada kecenderungan merupakan sebuah deret konvergen. Namun demikian, itu tidak bisa dijadikan ukuran untuk menetapkan bahwa deret itu adalah konvergen. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan pengujian. Jadi, oleh karena itu perlu dilakukan pengujian yang biasa kita sebut dengan uji konvergen deret. Jadi sekali lagi saya jelaskan, walaupun ciri-ciri secara umum kelihatannya bahwa deret tersebut menunjukkan sebuah deret konvergen, akan tetapi itu masih perlu dilakukan pengujian. Nah, ada beberapa jenis pengujian yang akan kita bahas, utamanya untuk menguji deret kekonvergengan. Nah, salah satunya yang akan kita kaji pada hari ini adalah uji awal. Uji awal. Jadi yang akan kita kaji adalah namanya uji awal, atau biasa disebut dengan preliminary test. Nah, bagaimana pernyataan dari preliminary test ini? Nah, preliminary test mengatakan bahwa jika bahwa AN adalah suku-suku KN dari deret, maka jika limit n menuju tak berhingga,
jadi ada n, limit n menuju tak berhingga, an itu tidak sama dengan 0. Jadi tidak sama dengan 0 jika limit, jadi jika suku-suku ke n dari sebuah deret dilimitkan untuk n tak berhingga dan ternyata hasilnya tidak sama dengan 0, maka diyakini bahwa deret itu adalah divergen. Jadi adalah divergen. Dan sebaliknya jika limit n menuju tak berhingga, an sama dengan 0, tidak bisa serta-merta kita katakan bahwa deret itu adalah deret konvergen. Jadi belum bisa dipastikan bahwa an itu adalah, bahwa deret itu adalah deret konvergen. Maka perlu dilakukan uji lanjut. Oke, sudah bisa dimengerti. Dan jadi saya ulang sekali lagi bahwa limit n tak berhingga untuk an hasilnya tidak sama dengan 0, maka dipastikan bahwa deret itu adalah deret divergen. Akan tetapi jika limit n menuju tak berhingga an sama dengan 0, maka kita tidak bisa memastikan bahwa deret itu adalah deret konvergen. Maka perlu dilakukan pengujian lanjut. Nah, oleh karena itu saya akan memberikan contoh. Ada contoh. Saya berikan contoh. Jadi contoh yang pertama, ada sebuah deret dari n, katakan sama 1n, kemudian di sini 3 pangkat n, ya, kemudian 2 pangkat n ditambah 3 pangkat n, dan kita ingin menguji apakah ini masuk divergen atau kita harus melakukan uji lanjut. Nah, mekanisme pengujiannya adalah tentu kita akan mencari limit n menuju tak berhingga untuk an. Nah, an-nya itu adalah yang ini, ya. Jadi kita tulis limit n tak berhingga 3 pangkat n, kemudian 2 pangkat n ditambah 3 pangkat n. Oke. Nah, apa yang kita harus lakukan? Maka yang di atas dibagi 3 pangkat n, yang di bawah juga kita bagi dengan 3 pangkat n supaya seragam, sehingga kita dapatkan limit n menuju tak berhingga. Ini 3 pangkat n sama dengan 1, ya, 3 pangkat n. Jadi kalau 3 pangkat n dibagi 3 pangkat sama dengan 1. Yang di bawah juga kita harus 2 pangkat n dibagi 3 pangkat n, kemudian 3 pangkat n dibagi 3 pangkat n sama dengan 1, sehingga kita dapatkan limit tak berhingga sama dengan 1, ya, 2 pangkat n per 3 pangkat n tambah 1. Nah, pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang yang ini. Jadi kalau untuk n tak berhingga, maka bagian penyebutnya jauh lebih besar ketimbang bagian pembilang, ya, jauh lebih besar ketimbang bagian pembilang, sehingga kecil dibagi besar maka hasilnya ini sama dengan 0. Sedemikian sehingga hasil limitnya ini adalah karena 1, ini 0 tambah 1 sama dengan 1. Jadi ini hasil limit ini adalah 0. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ternyata limit n menuju tak berhingga untuk an hasilnya tidak sama dengan 0 karena memiliki nilai 1. Dengan demikian ini masuk deret apa? Masuk deret divergen, ya. Jadi masuk dalam kategori deret divergen. Nah, selanjutnya kita lihat contoh yang kedua.
Contoh yang kedua itu misalkan ada sebuah deret akar 2 ditambah akar 3 per 2 ditambah akar 4 per 3 dan seterusnya. Nah, apa yang akan kita lakukan? Maka terlebih dahulu kita menentukan AN-nya ya. Nah, untuk AN ini, integral ini untuk deret ini itu sama dengan sigma. Saya mulai dari 1 sampai tak berhingga. Berarti hasil ini kita bisa tulis n tambah 1 per n, sebab kalau n-nya kita ganti 1, ini 1 berarti akar 2. Kalau n saya ganti 2 berarti ini 2 berarti akar 3 per 2. Ganti n sama dengan 3 berarti akar 4 per 3. Nah, ini adalah AN. Nah, dengan demikian kita mencoba mencari limit n menuju tak berhingga dari AN ya. Berarti akar n tambah 1 per n sama dengan. Nah, apa yang kita lakukan? Maka bagian atas kita bisa pindahkan ini jadi seper ya. Jadi saya tulis salah. Saya tulis di sini dulu. Lim n menuju tak berhingga, jadi akar n-nya masukkan ke akar bisa, atau masing-masing dibagi dengan n ya. Maka ini hasilnya sama dengan n per n kuadrat ditambah ya, itu ya. Jadi sehingga kita dapatkan limit n menuju tak berhingga akar seper n ditambah seper n kuadrat. Nah, kalau n-nya kita ganti dengan tak berhingga, n-nya kita ganti tak berhingga, maka hasilnya akar 0. Hasilnya sama dengan 0. Oke, jadi kita ganti yang tak berhingga, hasilnya sama dengan 0. Maka kita bisa nyatakan bahwa ternyata hasil limit n menuju tak berhingga untuk AN-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau dia sama dengan 0, maka ini deret ini harus diuji lanjut ya. Jadi sekali lagi, kalau hasilnya AN-nya sama dengan 0, maka deret ini harus dilakukan uji lanjut. Baik, demikianlah penjelasan tentang bagaimana kita menguji kekonvergenan sebuah deret dengan menggunakan deret uji awal. Semoga penjelasan ini dapat difahami, dan saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.